Sebentar ya. Ya, sebelumnya mohon maaf ini template-nya saya sedikit colorful. Saya hanya ingin menampilkan sesuatu yang lebih fun, enjoy ketika penyampaian materinya ya. Ini kayaknya saya kenal nih foto siapa. Oke, saya tidak perlu mengatakan tak kenal maka tak sayang, karena sudah dikenalkan oleh moderator cantik kita, yaitu Kak Reva ya. Terima kasih Kak Reva. Kak Reva apa Kak Revi ya? Kak Revi. Oke. Oke, mungkin hanya mengulas sedikit saja tentang biografi saya. Nama saya Puja Salsabila, saya kerap disapa Puja, seorang mahasiswi Untirta jurusan Teknik Sipil, sedang menduduki semester 7, sama dengan kebanyakan teman-teman yang lain di sini, panitia, sedang mengikuti KKN juga. Ya, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya bahwa banyak orang yang mengatakan sampelnya ya, sampelnya ada orang tua nih memiliki anak, yang dimana anaknya ini lebih memilih kerja dibanding kuliah. Nah, dengan itu orang tua ini mudah menjudge kepada kita yang kuliah, untuk apa sih kuliah, belajar tinggi-tinggi paling kerjanya sama aja tuh sama kayak yang lain, kan? Atau parahnya nanti di tengah-tengah berhenti karena tidak memiliki biaya lagi, yang ada cuma jadi beban orang tua. Nah, sudah saatnya kita sebagai mahasiswa harus bisa berpikir cerdas, kreatif. Bagaimana caranya kita bisa menepis, menghapus stigma atau kata-kata yang sering dilontarkan orang lain kepada kita. Cukup dengan jawab seperti ini saja. Ibu, Bapak, di sini saya belajar dengan giat, meraih banyak prestasi, beasiswa, saya juga aktif berorganisasi, yang mana juga terkadang terjun ke masyarakat, menyuarakan aspirasi masyarakat. Saya juga terkadang freelance, kuliah sambil bekerja. Apa itu masih dikatakan mahasiswa beban keluarga? Kan tentu tidak ya. Betul tidak? Nah, jadi seperti itu kita harus mempunyai counternya dalam menanggapi hal-hal seperti itu. Yang katanya jadi beban keluarga, mahasiswa tuh ya, tapi jadi kebanggaan orang tua justru ya. Oke. Nah, audiens sekalian ini tentu para yang memburu beasiswa, baik beasiswa itu jenjang S1, S2 ataupun yang lainnya. Tapi ini lebih menjurus kita membahas jenjang S1 ya. Nah, teman-teman yang lulus dari bangku sekolah biasanya ditentukan pilihan antara kerja dan kuliah. Kuliah takut tidak terbiayai, lanjut kerja saja juga takut nanti tidak bisa naik pangkat karena tidak memiliki gelar. Nah, ini kebingungan yang bakalan kalian hadapi. Kenapa sih kita harus memilih selagi kita bisa menjalani keduanya? Betul tidak? Tapi sebenarnya kembali lagi kepada kemampuan kita. Apakah bisa melakukan kerja sambil kuliah? Seperti itu. Nah, jawaban lainnya ada. Jika kalian tidak mampu kuliah sambil kerja, nah ini kita akan bahas tentu lebih lengkapnya ya di sharing session kita kali ini dengan judul yang menarik, dengan tema yang menarik, yaitu Let's Make Yourself More Advanced with Scholarship. Oke, next selanjutnya. Nah, kenapa sih kita harus meraih beasiswa? Yang pertama, next selanjutnya aja. Nah, pertama, motivasi kuliah lebih kuat agar lebih giat belajar. Karena ketika kita meraih beasiswa, lembaga tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada kita. Haknya itu berupa dana atau uang yang diberikan, dan kewajibannya apa yang bakal kita berikan kepada lembaga tersebut. Nah, dengan itu kita harus giat belajar dan meraih prestasi, karena contohnya banyak seperti ini. Lembaga yang memberikan beasiswa tersebut memberikan kewajiban kepada kita. Pertama, misalnya contoh meraih IPK di atas 3,25. Kedua, meraih banyak prestasi. Ketiga, bisa berkiprah di masyarakat. Nah, dengan itu kita bisa berpacu untuk lebih giat, maksudnya kita lebih terpacu untuk lebih giat belajar dan meraih prestasi. Yang selanjutnya, ada biaya kuliah lebih ringan, tentu. Karena kenapa? Dengan kita mendapatkan beasiswa, tentu kita lebih berkurangnya pengeluaran ya. Bisa menunjang segala keperluan kuliah. Kita kuliah pasti tentu memerlukan beberapa
keperluan seperti membeli laptop, buku, terus biaya penelitian dan lainnya, itu tentu memerlukan biaya yang sangat banyak. Dengan kita membeli beasiswa, kita bisa dibantu oleh beasiswa tersebut. Nah, sebagian dialokasikan juga dananya untuk keperluan dalam menggali potensi. Nah, bagi kalian yang ingin meraih beasiswa yang memang memberikan dana cukup besar, itu dananya bisa dialokasikan untuk kita menggali potensi. Seperti contoh, kita memiliki hobi atau memiliki kemampuan di dunia fotografi atau di dunia menulis, ya. Itu kita bisa membelikan uangnya dialokasikan untuk membeli buku, membeli kamera, atau keperluan yang lain untuk menunjang kita menggali potensi. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, yang ketiga menjadi motivator untuk pencari beasiswa. Nah, menjadi motivator untuk pencari beasiswa. Tentunya ini seperti saya, contohnya, dengan meraih beasiswa kita banyak dicari, kita banyak dibutuhi oleh beberapa orang yang akan mencari beasiswa. Contohnya diundang menjadi pembicara, terus bisa mampu menginfluencer sebagai banyak orang, atau bisa membuat konten kreator, ya, menjadi konten kreator untuk berbagi pengalaman terkait kita bagaimana caranya bisa meraih beasiswa tersebut. Sebenarnya sudah banyak media sosial yang membantu kita untuk saling berbagi, ya. Contoh YouTube, Instagram, terus Facebook, Twitter, itu bisa kita sharing, berbagi pengalaman kita terkait bagaimana caranya meraih beasiswa. Seperti itu. Lanjut. Nah, peluang kerja lebih besar. Tentunya dengan kita meraih beasiswa, peluang kerja lebih besar, benar. Karena kenapa? Kita di saat pendaftaran saja nih, di awal pendaftaran beasiswa, pada saat itu kan memang saya mendaftar beasiswa itu kan offline. Nah, kita bertemu banyak orang, lalu kenalan, terus dengan cara itu kita menambah relasi, terus memperbanyak relasi, terus dari memperbanyak relasi kita bisa saling bertukar informasi terkait pekerjaan atau apapun itu, segala hal. Yang selanjutnya ada title sebagai peraih beasiswa, ya betul. Nah, ini salah satu dokumentasi saya, di mana saya pernah melakukan magang di salah satu instansi Menteri PUPR, yang di mana di daerah Cikesik kalau tidak salah, ini ada fotonya. Terus ada juga ini pertemuan, ini saya pertemuan dengan CEO restoran terkenal yang ada di Wellington kalau nggak salah. Ini lagi-lagi karena beasiswa penghargaan waktu itu pada zaman sekolah kelas 3, saya mendapatkan beasiswa penghargaan untuk pergi perwakilan Provinsi Banten menjadi duta muda kehormatan New Zealand dan menjadi delegasi di sana. Di sana juga banyak orang-orang yang hebat, luar biasa. Nah, dari situlah mulai muncul peluang, kesempatan kita dalam mencari hal-hal yang lebih penting seperti pekerjaan atau tawaran kuliah. Nah, tentu itu bisa didapatkan. Saya di saat saya menjalani kegiatan di sana, itu banyak yang menawarkan, ayo kuliah di sini aja. Banyak kampus yang keren gitu, banyak kampus yang lebih bagus di sini. Karena kebetulan di sana pada saat itu saya tidak diizinkan oleh orang tua dan memang banyak kendala, jadi saya tidak mengambil kesempatan tersebut. Padahal emang kesempatannya cukup bagus, luar biasa. Selanjutnya, nah, kapan sih saya mendapatkan beasiswa? Ini ada beberapa, saya mendapatkan beasiswa mulai dari tahun 2016 sampai 2018, di saat saya menduduki di bangku sekolah. Ini ditanggung oleh pemerintah, hanya biaya SPP sekolah aja sampai lulus. Alhamdulillahnya. Terus saya juga mendapatkan beasiswa penghargaan di tahun 2017, di mana menjadi delegasi Provinsi Banten menjadi duta muda kehormatan New Zealand. Nah, itu dibiayai full funded selama 2 minggu untuk menjalani liburan, terus
pembelajaran di sana ya, banyak pokoknya yang dilakukan. Terus ada beasiswa pendidikan full. Pada tahun 2019, perguruan tinggi jenjang S1 full funded ini oleh beasiswa unggulan dari Kemdikbud. Lanjut ada tahun 2019 juga juara 3 lomba esai oleh Korea Exchange, di mana akan didelegasi pergi ke Korea. Namun karena memang ada kendala COVID pada saat itu, jadi di keep dulu, jadi bukan tidak diberangkatkan, namun menunggu kondisi di sana dan di sini juga, lihat intinya menyesuaikan lah, kalau misalnya angka COVID sudah menurun atau sudah tidak ada, mungkin akan diberangkatkan. Seperti itu. Lanjut. Nah, langsung kita ke pembahasan inti, yaitu beasiswa unggulan, karena di sini saya sebagai awardee beasiswa unggulan, jadi selebihnya saya menjelaskan ya, beasiswa unggulan itu apa, syaratnya seperti apa, ketentuannya seperti apa. Nah, beasiswa unggulan itu adalah merupakan bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk jenjang sarjana, magister, dan dokter. Nah, beasiswa juga macam-macam beasiswa itu banyak. Tidak hanya beasiswa pendidikan. Pertama ada beasiswa swasta, terus ada beasiswa internasional, ada beasiswa pemerintah, beasiswa yayasan, beasiswa perguruan tinggi. Untuk macam-macam beasiswa berdasarkan bentuk pembiayaan itu ada beasiswa penghargaan, beasiswa bantuan, beasiswa penelitian, beasiswa non-akademik, dan beasiswa ikatan dinas. Tapi berdasarkan cakupan pembiayaan, ada beasiswa penuh, full scholarship atau full funded, dan beasiswa sebagai partial scholarship atau setengahnya dibiayai. Lanjut ke template berikutnya. Nah, ini ada persyaratan khusus beasiswa program sarjana S1 yang khusus beasiswa unggulan, bisa dicatat atau di screenshot syarat-syaratnya. Pertama, berusia paling tinggi 22 tahun bagi mahasiswa baru atau paling tinggi 23 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan, mahasiswa ongoing. Nah, yang kedua, dibuka untuk mahasiswa baru. Mahasiswa yang baru melaksanakan perkuliahan di semester 1 atau mahasiswa ongoing yang sudah memulai perkuliahan maksimal semester 3 atau masuk perkuliahan pada tahun 2020. Sebentar. Yang ketiga, ada mengisi nilai ujian nasional UN dan ujian sekolah berstandar nasional USBN bagi siswa lulusan dalam negeri. Selanjutnya. Panitia, tolong di next selanjutnya. Nah, ada berkas dokumen yang harus dipenuhi atau yang dibutuhkan. Yang pertama ada kartu tanda penduduk KTP. Jadi bagi kalian yang berusia 16 tahun tentu belum bisa ya mendaftar beasiswa unggulan. Kecuali emang kalian pada saat itu pendaftaran dibuka, kalian baru menduduki usia 17 tahun dan kalian belum mempunyai KTP, kalian bisa minta tolong surat keterangan kartu tanda penduduk. Jadi kadang-kadang kan kita menunggu jadinya KTP itu lama. Jadi bisa kita buat sementara surat keterangannya aja terlebih dahulu kayak gitu. Itu bisa digantikan surat keterangan. Yang kedua ada kartu tanda mahasiswa. Tapi ini khusus mahasiswa ongoing. Yang ketiga ada LOA unconditional bagi mahasiswa baru. Sedangkan bagi mahasiswa ongoing melampirkan surat tanda aktif kuliah. Itu bisa minta ke tata usaha ya. Untuk yang keempat, kartu hasil studi KHS terakhir bagi mahasiswa ongoing. Yang kelima, ijazah dan transkrip nilai terakhir. Ini berlaku untuk keduanya, maupun bagi mahasiswa ongoing maupun mahasiswa baru. Yang keenam, sertifikat TOEFL IELTS untuk pelamar beasiswa S1 tidak diwajibkan. Jadi si TOEFL ini diwajibkan hanya untuk S2 atau S3 aja. Yang ketujuh, ada proposal rencana studi, berisi rencana perkuliahan dan SKS per semester yang akan ditempuh hingga selesai studi. Topik apa yang akan ditulis dalam skripsi atau tesis atau disertasi
presentasi. Jelaskan kegiatan di luar perkuliahan yang akan dilakukan selama masa studi dan bagaimana implementasi hasil studi di masyarakat. Nah, kebetulan ada peraturan terbaru dari Beasiswa Unggulan 2021 ini, proposal rencana studi itu sudah dihapus. Jadi diganti penguploadan karya kalau tidak salah. Jadi lebih dipermudah ya untuk persyaratannya. Dulu waktu zaman saya itu pusing sekali membuat proposal karena pertama kali ya membuat proposal dan merencanakan rencana studi skripsi yang akan saya bawakan. Di posisi saya sebagai mahasiswa baru sudah memikirkan ke depannya mau apa yang saya bahas nanti tugas akhir itu dituangkan di dalam proposal. Itu pusingnya minta ampun. Saya sampai minta bantuan ke saudara yang memang kerja di teknik sipil. Nah, itu sampai saya begadang ya buat proposal, buat esai segala macam. Gimana caranya proposal esai saya menarik. Seperti itu. Yang kedelapan, ada surat rekomendasi dari sivitas akademik atau institusi terkait. Nah, formatnya itu bisa di-download di website-nya, website resmi Beasiswa Unggulan. Untuk mahasiswa baru S1 bisa mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah, guru saat SMA atau SMK sederajat. Sedangkan untuk mahasiswa baru S2, S3, serta mahasiswa ongoing bisa mendapatkan surat rekomendasi dari dosen atau perguruan tinggi asal. Selain itu, surat rekomendasi bisa juga diberikan oleh atasan kerja atau dari lembaga terkait. Next. Nah, yang ke-9 ada surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa sejenis dari sumber lain. Nah, teman-teman perlu digarisbawahi ada kejadian di mana mahasiswa ini sudah mendapatkan beasiswa pendidikan, tapi karena dia rakus, jadi mengambil beasiswa lain. Nah, ini yang jadi masalah, problemnya. Bisa-bisa keduanya ditarik. Jadi mohon kepada kalian, jika sudah mendapatkan beasiswa pendidikan satu, itu tidak bisa meraih beasiswa yang lain. Gitu. Beri kesempatan untuk yang lainnya mendapat beasiswa. Yang ke-10, ada sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Nah, pada saat beasiswa unggulan ini mengadakan beasiswa untuk satu mahasiswa berprestasi, yang kedua untuk wilayah 3T. Wilayah 3T itu wilayah terdepan, terbelakang, dan kalau tidak salah, terdepan, terbelakang, satu lagi apa tuh, saya lupa. Pokoknya contohnya daerah yang 3T itu seperti Papua, Kalimantan, daerah saya juga masih termasuk 3T, Pandeglang. Namun pada saat itu saya, karena tidak tahu, saya coba daftar yang masyarakat berprestasi. Dan alhamdulillah saya diterima. Yang ke-11 ada esai menggunakan bahasa Indonesia dengan judul Bagi S1, Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Ya, bagi S2 dan S3, hal yang sudah diperbuat untuk bangsa. Esai atau karangan ditulis pada form berkas persyaratan minimal 1.500 kata. Nah, ini yang paling kita banyak berpikir ya dalam membuat esai. Karena kenapa? Esai kita harus dibuat semenarik mungkin, dalam penyampaian katanya pun harus bagus, harus ngena. Jadi kita kan sejujurnya kan saya di sini tidak pandai dalam menulis. Jadi saya perlu usaha yang lebih dalam mempelajari membuat esai seperti itu. Nah, untuk selebihnya, info lebih lanjut, kalian bisa klik atau maaf, ada link faknya di sini. Bisa dicatat. Di situ ada beberapa pertanyaan dan jawabannya terkait beasiswa unggulan lebih lengkapnya. Oke, lanjut. Nah, kiat-kiat meraih beasiswa jenjang perguruan tinggi. Yang pertama ada buat daftar beasiswa yang kamu inginkan. Nah, jadi kalian buat list beasiswa apa aja sih yang ingin kalian raih, yang ingin kalian coba ikuti. Nah, kedua ada gali informasi dengan cek website resmi lembaga pemberi beasiswa. Jadi rajin-rajinnya kita cek informasi di website resmi lembaga yang mengadakan beasiswa tersebut.
sehari atau seminggu aja kalian nggak cek, itu takutnya ketinggalan informasi. Yang ketiga ada pengalaman yang relevan dengan bidang yang mau dipelajari. Nah, saya di sini sebetulnya tidak relevan ya, tidak sesuai bidang yang saya pelajari. Karena saya di sini kan lulusan sekolah menengah kejuruan jurusan tata artistik seni pertunjukan, namun banting setir ke teknik sipil. Namun saya lebih bagaimana caranya saya bisa diterima, yaitu dengan cara membuat esai yang lebih menarik. Walaupun bidang saya berbeda dari awalnya nih, di jenjang SMK, namun ketika kuliah saya masuk teknik sipil, itu diperjelas, diutarakan semua di esai. Jadi gimana caranya kita bisa meyakinkan lembaga beasiswa unggulan ini, saya juga bisa loh, walaupun saya jurusan pertamanya itu bukan di bidang teknik sipil. Seperti itu. Yang keempat adalah aktif berorganisasi. Nah, lagi-lagi ini kenapa penting berorganisasi? Yaitu dengan berorganisasi kita bisa mendapatkan relasi, bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan informasi terkait beasiswa, itu bisa didapatkan dari kita berorganisasi. Selanjutnya, pelajari dan lengkapi persyaratan. Ya, betul. Kita harus mempelajari semua persyaratan, jangan sampai ada terlewat. Apa yang harus diupload, semua upload, jangan sampai ada yang ketinggalan. Juga kita harus mempelajari apa sih mau dari lembaga ini mengadakan beasiswa untuk mahasiswa. Kita harus pelajari itu visi misi mereka. Seperti itu. Yang selanjutnya ada gali informasi dengan cek website resmi. Sebentar. Ini tadi sudah kalau tidak salah. Kulik informasi informal. Nah, kulik informasi informal itu dengan cara apa? Kita mencari alumni-alumni yang dulunya mendapatkan beasiswa tersebut atau awardee. Nah, kita bisa tanyakan tuh, bagaimana sih dulu caranya bisa meraih beasiswa, bagaimana cara membuat esainya, bagaimana cara membuat proposalnya, terus apa saja yang dilakukan ketika mendaftar beasiswa, terus apa aja yang didapat dari beasiswa tersebut. Pokoknya gali informasi terkait beasiswa itu kepada orang-orang yang sudah mendapatkan beasiswa itu. Yang berikutnya adalah minta rekomendasi guru atau dosen. Ya, ini dengan melampirkan surat pernyataan ya kepada guru atau dosen. Yang selanjutnya ada persiapkan jauh hari, betul. Kalau misalnya dipersiapkan secara dadakan itu kurang maksimal ya, karena dalam meraih beasiswa, mendapatkan beasiswa itu kita perlu waktu yang panjang untuk memikirkan segala apapun yang dibutuhkan dari beasiswa ini. Lanjut yaitu kursus bahasa Inggris. Ini sebenarnya kondisional ya, karena ada beasiswa yang tidak memerlukan surat TOEFL atau IELTS. Kayak tadi beasiswa unggulan juga tidak membutuhkan TOEFL bagi S1, tapi bagi S2, S3 itu dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu buat CV yang kreatif. Nah, ini. Jadi kalian, saya berpesan untuk kalian yang memang maksudnya sampaikan kepada teman-teman kalian, kepada saudara kalian, coba gali potensi, raih prestasi di zaman sekolah atau kuliah untuk bisa itu meraih beasiswa. Karena CV ini juga kan diisinya tidak hanya tentang biografi, tentang pengalaman kerja, tapi pengalaman di bidang akademik maupun non-akademik juga. Nah, selanjutnya yaitu buat esai. Tadi sudah dijelaskan buat esai, terus ada buat motivation letter anti-mainstream. Banyak contohnya di Google, kalian bisa searching ya, seperti apa motivation letter. Lanjut ada latihan interview. Next, lanjut. Nah, ini ada persiapkan mental, betul, terus ada masukkan lamaran lebih awal, ya, juga punya visi mengabdi,
ini ada yang kurang kayaknya. Punya visi mengabdi kepada masyarakat, ini ada yang kurang. Terus terakhir yaitu jaga kesehatan. Ya, tentu kita harus menjaga kesehatan, cuma kita raih beasiswa, tapi kalau kita sering sakit-sakitan, itu akan menghambat ya dalam belajar. Ya, selanjutnya. Nah, ini hal yang harus kita tanam dalam diri dalam meraih beasiswa atau menjadi bagian seorang yang maju. Yang pertama adalah berdoa, kedua adalah usaha. Nah, if you want to be success, you must know the secret of success. That is confident. Jadi kuncinya yaitu percaya diri. Kuncinya kita sukses yaitu percaya diri, berdoa, dan usaha. Nah, mungkin kurang lebihnya itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan ya dan penyampaiannya atau susah dalam penyampaiannya, karena memang di sini juga saya masih belajar, tahap belajar menjadi pembicara. Terima kasih kepada kelompok berapa tadi, 110 ya? 110 yang sudah menjadikan saya di sini sebagai pemateri. Ya, lanjut